Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Kali ini Mimin akan lanjutin alur cerita Elekid. Jadi bila teman-teman pengen dipercepat, tinggalin komen ya. Yuk, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Seo Jiwo kini memutuskan untuk berangkat menuju suatu pertarungan yang telah ditentukan. Dan ia pun cukup merasa terkesan dengan megahnya suatu tempat pelatihan yang mereka punya. Oi, kenapa kau malah terkesan dengan markas lawanmu? Sejujurnya aku tak ingin datang kemari, tapi aku juga tak bisa membiarkan Jiwo kemari sendirian, bukan? Hingga tak lama dari situ, Kaiden kini mulai merasakan energi besar, merasa begitu tertarik dengan adanya seorang pemimpin yang bernama Jeongyu. Jadi rumor yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu yang terkuat di Korea itu bukanlah isapan sebol semata ya. Tak lama berselang, Tuan In Hyo bergegas mempersilahkan Seo Jiwo dan ia pun cukup merasa terkejut mengamati seluruh situasi yang tengah ia saksikan. Mengingat bagaimana bisa seorang pemimpin dari suatu organisasi besar ternyata merupakan seorang wanita yang masihlah tampak muda. Jadi dia orang yang dirumorkan ya. Tapi kenapa Jiwo sekarang malah terkejut? Mungkinkah dia merasa ketakutan lagi? Tapi apakah dia benar-benar seorang ketua? Iya, dia memanglah ketua kami. Lalu apa ada masalah lainnya? Tidak juga sih. Tapi aku hanya tak menyangka dia seseorang yang masih muda. Hingga tak lama dari situ, ketua kini mulai perlahan beranjak mencoba memberikan sedikit sambutan yang mungkin dibutuhkan. Senang bertemu denganmu. Aku Jeongyu, ketua dari grup Shinhwa. Iya, aku Jiwo Seo. Baiklah, sebelum itu, bisakah aku menanyakan sesuatu? Iya, Seo Jiwo, bisakah kau membatalkan rencana pertarunganmu dengan Jisoo? Mengenai itu jelas tak bisa. Kemudian menurut Jeongyu, sebenarnya bagi seorang hunter newbie, Jisoo masih dirasa terlalu kuat, memiliki begitu banyak pengalaman dari berbagai pertempuran misi yang telah ia lakukan. Tapi saat itu Jiwo sudah tak ingin melarikan diri dari seluruh permasalahan apapun yang tengah ia hadapi. Ya, meski dirinya ini tak merasa yakin bisa menang gitu pastinya. Iya, terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Lalu, meski aku sudah berlatih selama beberapa hari, bagiku menang atau kalah itu sudah tak begitu penting kurasa. Iya, dan untuk seorang pengecut seperti diriku, mengetahui perbandingan kekuatan itu sudah lebih dari cukup untuk sekarang. Sial, seperti biasa, dia selalu memiliki kesan lain ketika memilih berpidato. Dan akhirnya mereka semua kini mulai menuju tempat pelatihan. Ia dengan Seo Jiwo semakin merasa takjub gitu pastinya. Sebenarnya di balik keterlambatan Jisoo, Paman In Hyo sudah terus memberikan informasi mengenai suatu jadwal sparring yang telah disepakati. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai memasuki ruangan, membuat Paman In Hyo maupun ketua begitu merasa kesal menantinya. Aku ada kelas tambahan tadi. Apa-apaan alasanmu ini? Kau bukanlah tipe anak yang suka belajar kurasa. Lalu Seo Jiwo, kau tak masuk sekolah beberapa hari. Apa kau sedang membuat latihan rahasia di tempatmu? Mengenai itu, tapi bagaimana kau bisa mengetahuinya? Oi, sial, kenapa dia malah menjawab seperti itu? Terlalu polos ya. Baiklah, meski kau telah melakukan latihan spesial, ingatlah kau takkan pernah mampu mengalahkanku dalam beberapa hari. Dalam hati, Kaiden sendiri jelas memahami situasi bila Jisoo memiliki kekuatan luar biasa di balik adanya rentang usia yang dimilikinya. Sehingga tak lama dari situ, adanya sparring yang telah ditentukan kini tak lagi dapat terhindarkan. Baiklah, pertandingan akan segera dimulai setelah bunyi bip yang ketiga kali. Sebenarnya di balik kekhawatiran Paman In Hyo, Seo Jiwo dirasa terlalu dini bila harus menghadapi Jisoo
Jisoo yang cukup berpengalaman. Ya karena Jisoo merupakan hunter bertalenta juga pastinya. Iya, kuasai rasa takutmu. Meski hanya beberapa hari, tapi aku sudah berlatih dengan keras bersama Tuan Kaiden. Jadi akan kulakukan yang terbaik mulai dari sekarang. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu Jisoo bergerak dengan begitu cepat, bersiap memberikan sebuah sambutan hangat yang mungkin diperlukan. Maka di saat serupa, adanya pukulan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat Jiwo tak mampu menghindar dari suatu serangan kejutan yang Jisoo lesatkan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana di saat serupa Jisoo mulai memberikan tekanan lain, berhasil mendaratkan suatu pukulan manja di bagian muka. Ya serangan keras itu jelas membuat Jiwo berakhir terlempar pastinya. Wah, ayolah, apa kau sedang bercanda? Mungkinkah semua itu hasil latihanmu selama ini? Sebenarnya bagi mereka berdua, pemandangan itu sudah menjadi prediksi, mengingat Jisoo merupakan hunter yang kuat sekaligus memiliki banyak pengalaman. Namun saat itu Paman Inhyu sama sekali tak menduga bagaimana bisa Jiwo berakhir terkapar dari sebuah serangan cepat di awal pertarungan. Ya, adanya pemandangan itu seakan memperjelas adanya suatu rentang kekuatan di antara seorang newbie dan hunter veteran. Wah, bagaimana ini? Sudah jauh-jauh menonton, tapi anak lemah itu tak sesuai dengan ekspektasi, bukan? Ah ya, tapi kak, kau tak seperti dirimu yang biasanya kurasa. Hingga tak lama dari situ, Jiwo bangkit mengejutkan mereka semua. Mengingat sang destroyer jelas begitu paham bila di detik terakhir sebelum serangan datang, Seo Jiwo sempat mengarahkan kekuatan menuju suatu titik penting yang telah ditargetkan. Ia berusaha meredam kekuatan tersebut tentunya. Sial, apa seranganku tak cukup kuat? Mungkinkah aku salah mengukur kekuatanku? Dalam hati Jiwo sendiri cukup merasa menyesal berakhir diserang di suara bib ketiga, tak seperti seluruh prediksi yang dimilikinya. Dan akhirnya adanya teknik kecepatan kini mulai ia gunakan, melesat masuk menuju Jisoo, bersiap memberikan suatu serangan balasan yang mungkin dibutuhkan. Sebenarnya bagi Seo Jiwo, kembali memusatkan fokus menjadi prioritas utama, mengingat pelatihan yang ia terima akan ia kerahkan sepenuhnya, dan ia pun terus memberikan banyak serangan, membuat Jisoo berada di posisi terdesak tak seperti apapun itu sebelumnya. Karena dia awaken tipe kecepatan, gerakannya jadi sangat luar biasa sekarang. Kemudian menurut Jisoo, kecepatan Jiwo meningkat cukup pesat, begitu terasa berbeda tak seperti beberapa pergerakan sebelumnya, dan ia pun mampu membuat Jisoo terdesak dengan beberapa tekanan cepat yang terus tercipta. Bila gua mati sekali lagi, apa Jiwo selalu bergerak secepat ini? Hingga tak lama dari situ, Jisoo mulai mengeluarkan ledakan, berusaha menghentikan seluruh momentum gila yang tak ia duga. Dan ia pun bersiap dengan sebuah pukulan, bergegas melesatkan counter keras, membuat Jiwo harus bertahan seketika. Ya, serangan inisiatif itu mampu membuat Jiwo berakhir terdorong tentunya. Sebenarnya bila dia mati dari sisi pertarungan, Jisoo terus berusaha meningkatkan kecepatan, mencoba sebaik mungkin mengimbangi Jiwo, membuat Paman Inhyu cukup merasa terpana dengan intensnya pertarungan yang terus tercipta. Namun saat itu Kaiden cukup merasa yakin bila kecepatan yang Jisoo tunjukkan tak mampu melebihi kecepatan gerak yang Jiwo lakukan. Hingga akhirnya Jiwo kembali meningkatkan kecepatan, mencoba mendekat lebih cepat tak seperti apapun itu sebelumnya. Ia berakhir mengejutkan Paman Inhyu maupun ketua tentunya. Dalam hati Kaiden sendiri jelas merasa senang mengingat Seo Jiwo memiliki suatu kemampuan pemahaman yang luar biasa, dan ia pun mampu menerapkan beberapa teknik pelatihan sesuai dengan adanya sebuah pesan penting yang telah Kaiden berikan. Bahkan saat itu Seo Jiwo
Jiwo terus menekan Jisoo, bergegas melesatkan berbagai serangan cepat, memaksimalkan seluruh momentum singkat yang mulai tercipta, yang mana semua itu semakin meyakinkan mereka bila Jiwo merupakan seorang hunter newbie yang cukup luar biasa. Sial, apa bocah newbie ini benar-benar lebih cepat dariku? Wah, apa memang Seo Jiwo sehebat ini? Tapi bila lawannya adalah Jisoo, kurasa kemampuan itu masih belum cukup juga, bukan? Hingga akhirnya sebuah serangan kuat kini mulai Jisoo berikan, berakhir membuat Seo Jiwo harus segera menghindar secepatnya. Ya, karena serangan itu mulai dibalut dengan kekuatan Awaken tentunya. Ayolah, aku sudah bersikap lunak padamu. Tapi bagaimana bisa kau masih saja merendahkanku? Yang mana di saat serupa, Jisoo mulai mengeluarkan kemampuan sesungguhnya, berbalik memberikan tekanan lain yang tak ia duga. Dan Jiwo pun mulai tampak kewalahan menghadapi adanya teknik lain yang tengah Jisoo gunakan. Ya, adanya teknik tersebut jelas mengejutkan mereka semua pastinya. Sial, meski aku menggunakan kekuatanku untuk melindungi bagian tubuh, tapi ini benar-benar terasa sakit kurasa. Oi, apa kau masih akan terus berlari? Baiklah, bila kau masih dapat bergerak, cobalah saja untuk menahan seranganku. Dan akhirnya di saat itu juga Jisoo mulai menggunakan teknik Awaken miliknya, membuat semua orang begitu merasa terkejut menatapnya. Ya, adanya teknik kuat itu benar-benar berada di luar skenario tentunya. Kurasa gerakan cepat Jiwo mulai membuat Jisoo merasa terganggu. Sial, bagaimana sekarang? Oi Jisoo, kenapa kau terlalu serius melakukannya? Wah, dia yang sudah memulai terlebih dahulu. Dan apa kalian paham? Kau dan kakakku lah yang telah memulai segalanya. Namun, apa yang terjadi? Yang mana saat itu Seo Jiwo sekali lagi mencoba kembali bangkit, bersiap menghadapi adanya pertarungan lain yang mungkin belum terselesaikan. Oi, kenapa kau masih bisa berdiri? Iya, dan ini masih belum berakhir juga kurasa. Dalam hati, Kaiden sendiri jelaslah memahami bila serangan itu berakhir Jiwo serap seperti adanya beberapa serangan sebelumnya. Dan ia pun mampu memperkecil suatu dampak dengan memposisikan adanya arah serangan yang datang menerjang. Lihatlah bocahku, dia mampu mengatasi teknik itu hanya dengan sepersekian detik, bukan? Jiwo, apa kau baik-baik saja? Iya, aku masih bisa bertarung sepertinya. Wah, bagaimana ini? Serangan itu cukuplah kuat, tapi dia masih mampu bertahan dengan beberapa luka di tubuhnya. Mungkinkah anak ini melindungi bagian vital dengan sengaja? Dan jika dia memang seorang newbie, kenapa sensasi ini? Sial, benar-benar membuatku ingin sedikit memastikannya. Sebenarnya di balik pertarungan intens tersebut, teknik Awaken Jiwo mampu digunakan untuk menghindar, membuat Jisoo harus kembali memutar otak menghadapi adanya seorang Awaken newbie yang tak tahu diri. Baiklah, jika seranganku memang tak begitu berdampak, kenapa tak ku serang dengan lebih kuat saja mulai dari sekarang? Sehingga di saat itu juga Jisoo mulai meningkatkan seluruh kekuatannya, membuat Paman Inyu begitu merasa galau menatapnya. Ya, semua pemandangan tersebut mungkin dapat menimbulkan masalah lain pastinya. Dan akhirnya sparring tersebut berakhir Paman Inyu hentikan, mengingat saat itu terdapat suatu resiko berbahaya mungkin dapat terjadi seketika. Namun saat itu Seo Jiwo bersikeras ingin melanjutkannya, dan ia pun cukup merasa kecewa dengan suatu keputusan sepihak yang Paman berikan. Jiwo, tenanglah, kau Awaken yang telah mengejutkan kami. Dan sekarang aku hanya ingin semua tetap berjalan sesuai rencana. Dan bila Jisoo mengerahkan semuanya, ya mungkin kau akan berakhir terluka. Jadi dia masih menyembunyikan kekuatan itu ya. Lalu apa yang akan kau putuskan sekarang? Mungkinkah dia akan memilih melanjutkan pertarungan?
Hingga di suatu titik adanya sebuah jawaban cepat kini mulai mengejutkan mereka, mengingat Seo Ji-woo bermaksud melanjutkan pertarungan seperti adanya seluruh keyakinan apapun yang tengah tersimpan. Wah, apa kau benar-benar tak memahami batasmu? Baiklah, akan tetap kulakukan bila kau terus memaksa. Memahami situasi yang mungkin semakin tak kondusif, Paman Inyo segera menghentikan pertarungan. Namun saat itu Jeong Nuna malah memberi mereka kesempatan, mengingat Seo Ji-woo mungkin masih menyimpan kekuatan tak seperti apapun itu yang telah mereka pikirkan. Jika ketua sampai seperti ini, mungkin memang terdapat suatu hal lain yang ingin dipastikan. Sial, bila pertarungan semakin menjadi intens, mungkinkah Seo Ji-woo masih mampu untuk bertahan? Baiklah, aku mengerti sekarang. Kalian berdua silahkan lanjutkan pertarungan. Maka di saat itu juga Ji-woo tak ingin kehilangan kesempatan, memilih bergegas melesat maju tak seperti awal pertarungan sebelumnya. Ia tak ingin kehilangan serangan pertama pastinya. Sebenarnya bila dia mati dari sisi pertarungan, Seo Ji-woo akan berakhir dirugikan bila mereka memilih bertarung di segenap waktu yang cukup lama. Dan Jisoo pun jelas memahami situasi tersebut. Bila dirinya mampu menjaga jarak, maka suatu kemenangan mutlak akan berakhir datang menjemputnya. Dalam hati, Jisoo sendiri cukup merasa percaya diri bila Ji-woo tak memiliki begitu banyak pengalaman, tak seperti seluruh intens pertarungan yang telah ia dapatkan. Bahkan saat itu, kekuatan Awaken benar-benar menjadi pendorong utama dalam memutuskan siapa pemenang pertarungan yang telah dinantikan. Hingga di suatu titik, jarak tersebut kini mulai tampak melebar, membuat Jisoo semakin diuntungkan dengan suatu teknik Awaken angin yang tengah ia gunakan. Ayolah, teruslah berlari menuju jalan kekalahanmu. Tak lama berselang, serangan jarak jauh kini mulai Jisoo lesatkan, memaksa Seo Ji-woo harus menghindar dari dahsyatnya gempuran yang terus ia berikan. Dan akhirnya Seo Ji-woo kini mulai melesat maju. Tapi saat itu Jisoo sukses menciptakan sebuah dinding udara, membuat Ji-woo begitu merasa terkejut menatapnya. Dalam hati, Kaiten sendiri jelaslah memahami bila perbedaan pengalaman akan bersifat mutlak bila diaplikasikan di suatu pertarungan yang cukuplah nyata. Maka adanya situasi tersebut kini sekali lagi menegaskan bila Ji-woo masih selevel di bawah Jisoo, baik dari sisi pengalaman sekaligus sisi kemampuan. Sial, bila Ji-woo dirasa lebih lama, mungkin hasil pertarungan ini akan berakhir berbeda. Tapi aku sudah tak bisa membantah sekarang. Semoga dia dapat bertahan dari serangan ganas si anak berandal. Dan akhirnya sebuah serangan dahsyat kini kembali mengempaskan Ji-woo, membuat tubuh itu kembali terlempar seketika. Yang mana semua itu jelas mengejutkan mereka semua. Bagaimana bisa Jisoo berakhir mengerahkan suatu serangan kuat yang begitu berbahaya? Sial, apa ini salahku lagi? Dialah yang menginginkan pertarungan, dan jika suatu hari dia berada di pertarungan nyata, mereka semua pasti tak mungkin memberikan kesempatan, bukan? Kurasa anak ini masih kurang berpengalaman. Bahkan dia tak mampu memblokir serangan yang sederhana. Tak lama berselang, Jeong Nuna bergegas memberikan perintah supaya Seo Ji-woo segera diberi perawatan sesuai dengan segenap luka di tubuhnya. Namun saat itu Seo Ji-woo malah sekali lagi bangkit, membuat mereka semua begitu merasa panik mengamatinya. Ji-woo, ini sudah cukup. Bila kau melanjutkannya, mungkin akan semakin berbahaya. Dan aku cukup paham apa yang kau rasa. Terima kasih telah mencemaskanku, Paman. Tapi ini adalah keputusanku, dan aku akan tetap bertarung sampai akhir itu tiba. Hoi, Seo Ji-woo, kau sial, benar-benar keras kepala ya. Sebenarnya di balik sifat keras kepala itu, Seo Ji-woo memiliki sifat yang begitu lembut, selalu memberikan perhatian lebih kepada suatu pelampiasan yang disebut teman. Dan ia pun rela mengorbankan tubuhnya demi menyelamatkan para kucing liar di kondisi bahaya. Yang mana semua itu berakhir membuatnya dianggap orang aneh karena memiliki kekuatan abnormal dan cukup berbahaya. Meski kekuatan itu sukses menyelamatkan si kucing kecil pastinya.
Untunglah kau baik-baik saja bukan? Hoi, apa kau melihatnya? Ya, mungkinkah dia masih jenis manusia biasa? Benar-benar tak masuk di akal. Dalam hati Jiwo sendiri jelaslah memahami bila kekuatan itu berakhir terekspos, mungkin saja dirinya akan ditangkap sekaligus menjadi sebuah eksperimen lain yang cukup menakutkan. Dan dia pun terus mengingat pesan dari ibu supaya terus menyimpan kekuatan tersebut sepenuhnya. Sial, ini benar-benar terasa berat kurasa. Bahkan untuk berdiri saja aku benar-benar merasa sakit di sekujur bagian tubuhku. Oi, Jiwo, ini masih belum terlambat. Sudahlah paman, aku sudah benar-benar bulat terhadap keputusanku. Sial, kenapa dia masih tak ingin menyerah sih? Ini akan semakin berbahaya. Dan kurasa aku tak lagi bisa membantunya bila dia terus memaksa. Dan akhirnya Jisoo kini mulai mengeluarkan kekuatan sesungguhnya, membuat Seo Jiwo semakin merasa kagum menatapnya. Ya karena mereka berdua berada di usia yang hampir serupa tentunya. Sial, aku tak boleh takut lagi. Meski rasa sakit ini terus menyelimutiku, akan kucoba bertahan sebaik mungkin untuk sekarang. Baiklah, aku sudah tak bisa lagi menahan kekuatanku, Jiwo. Jadi bersiaplah sebaik mungkin. Dalam hati Jiwo sendiri cukup merasa takut mengingat kekuatan yang Jisoo tunjukkan jauh lebih kuat, tak seperti kekuatan Awaken sebelumnya. Dan ia pun cukup merasa yakin bila satu serangan yang Jiwo terima mungkin akan mengakhiri pertarungan seketika. Jiwo, aku belum pernah bertemu langsung dengannya. Tapi ya menurut yang gua amati kau takkan mungkin bisa menang hanya dengan kemampuan saat ini. Kemudian menurut Kaiden, Jisoo telah berlatih sejak usia dini, cukup berbeda dengan Jiwo yang baru berlatih hanya dalam beberapa hari. Lalu apa memang tak ada cara untukku memenangkan pertarungan ini? Bila gua mati lagi mungkin masih terdapat satu cara yang tersisa. Benarkah? Lalu apa itu? Sebenarnya bagi sebagian orang, hunter newbie seperti Jiwo akan berakhir diremehkan. Maka bila Jiwo dapat menyimpan sedikit kekuatan, kesempatan tersebut akan berakhir datang menjemputnya. Ingatlah, dia mungkin akan terbiasa dengan kecepatanmu sekarang. Dan di titik itulah, pertaruhkan semua energimu ke dalam satu serangan. Dan akhirnya pertarungan menuju babak penentuan kini tak lagi dapat terhindarkan. Dengan Jisoo mulai memberikan serangan, mengerahkan seluruh kekuatan dahsyat yang telah ia kumpulkan. Jiwo, fokuslah, gunakan itu sekarang atau kau takkan pernah memiliki kesempatan dalam pertarungan ini. Sebenarnya di balik perasaan ragu, Seo Jiwo berusaha untuk kembali bangkit, tak ingin bersembunyi di balik bayang-bayang, berusaha menghadapi kehidupan lain yang baru ia temukan. Sehingga di saat itu juga Jiwo mulai mengerahkan kecepatan maksimal, membuat mereka semua begitu merasa terkejut tak percaya. Sebenarnya di balik kecepatan kilat itu, Seo Jiwo sukses mengikuti saran Kaiden, berakhir berpindah dengan begitu singkat, memusnahkan seluruh strategi serangan yang telah Jisoo siapkan. Ya, perpindahan tersebut kini membuat Jisoo tak sempat bereaksi pastinya. Maka di saat itu juga kekuatan tersebut mulai dibalut dengan kekuatan listrik, mengumpulkan seluruh sisa-sisa tenaga, memaksimalkan seluruh momentum singkat yang dimilikinya. Ya, letakkan semua kekuatanmu di satu titik. Dan ingatlah, ledakan dengan satu serangan. Dan akhirnya pukulan cepat itu sukses melemparkan Jisoo, membuat dirinya harus kembali terhempas, menubruk adanya sebuah dinding di bagian belakang. Ya, serangan kejutan itu kini sukses membuat Jisoo tumbang pastinya. Ini terlalu singkat bukan? Tapi apa kecepatan Jiwo memang sedahsyat itu? Hingga tak lama berselang, Seo Jiwo kini berakhir terjatuh juga, membuat Kaiden cukup merasa khawatir dengan seluruh situasi yang telah ia dapatkan. Ya, pertarungan tersebut mungkin tak dapat mereka lanjutkan pastinya. Seo Jiwo, kali ini kau telah melakukannya dengan hebat. Tuan Kaiden, tapi aku sudah tak mampu berdiri lagi sekarang. Sudahlah, aku cukup puas dengan hasil yang telah kau torehkan.
Hingga tak lama dari situ, Paman Inyo kini mulai merasa khawatir, bergegas menghampiri Seo Jiwo secepatnya. Sebenarnya di balik kecerobohan yang ia lakukan, Ji Sukyo sama sekali tak menduga bagaimana bisa Seo Jiwo terus menyimpan kecepatan, membuat Jisoo berakhir tertipu karenanya. Namun saat itu Jiong Nuna bergegas menghentikan pertarungan, mengingat Jiwo tak lagi mampu bergerak akibat dipenuhi begitu banyak luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana? Banyak yang bisa kau pelajari dari pertarungan ini, bukan? Tapi tak masalah sih, kau telah melakukannya dengan cukup hebat. Hingga tak lama dari situ, Jiwo bergegas berterima kasih, membuat Jiong Nuna cukup merasa lega menatapnya. Dan Jisoo, untuk pertarungan kali ini, aku mengucapkan banyak terima kasih ya. Mendengar pernyataan tersebut, Jisoo kini terdiam seketika. Ya, dirinya ini jelas semakin kesal dengan sikap tak tahu malu yang mulai Jiwo tunjukkan. Sebenarnya di balik proses sparring yang mereka lakukan, Paman Inyo cukup merasa terkejut. Bagaimana mungkin seorang hunter yang baru dibangkitkan mampu maksimalkan momentum sekaligus beberapa efisiensi kekuatan yang dimilikinya. Namun saat itu kekuatan lain cukup menarik perhatian ketua, membuat dirinya cukup terkesan dengan hasil pertarungan yang telah ia saksikan. Ia cukup merasa curiga dengan kekuatan aneh itu tentunya. Baiklah, lalu sekarang bagaimana dengan keadaannya? Dari yang gua amati, mungkin dia sudah siuman bila untuk sekarang. Dan akhirnya tak lama dari situ, Jiong Nuna bergegas memilih beranjak. Ya, dirinya ini segera pergi menuju ruang perawatan Jiwo pastinya. Sementara itu di sisi lain, Seo Jiwo masih terbaring terkulai lemah, cukup merasa kecewa dengan sebuah kekalahan yang telah ia terima. Sebenarnya di balik hasil menyedihkan itu, Seo Jiwo tak lagi merasa frustasi, dan ia pun malah merasa damai dengan seluruh hasil terbaik yang telah ia hadapi. Tuan Kaiden, bila aku boleh jujur, rasanya aku sudah benar-benar menjadi seorang Awaken sekarang. Kau ini bicara apa? Sedari awal, kau itu memanglah seorang Awaken, bukan? Tapi mungkin memang seperti itulah yang sedang kurasakan. Hingga di suatu titik, kekalahan Seo Jiwo membuatnya cukup bersemangat, dan ia pun bergegas kembali berlatih menggunakan sebuah teknik unik yang telah Kaiden beri. Anak ini, dia memilih berlatih tanpa sempat kuperintahkan ya. Namun saat itu Kaiden segera menghentikan proses pelatihan, mengingat seseorang perlahan mendekat melakukan suatu proses kunjungan yang mungkin diperlukan. Ya, siapa lagi bila bukan Paman Inyo maupun Jiong Nuna. Sebenarnya di balik pertarungan sparring tersebut, Seo Jiwo beristirahat selama 2 hari penuh, membuat mereka berdua cukup merasa khawatir mengamatinya. Jiwo, selain luka memar dan lecet, 5 tulang rusukmu patah dan 4 lainnya mengalami keretakan juga. Lalu bagaimana kondisimu sekarang? Sebenarnya bila luka tersebut dialami oleh orang biasa, kondisi itu dirasa cukup berbahaya. Namun mengingat Jiwo merupakan seorang Awaken, pastilah pemulihan tersebut akan berangsur membaik secepatnya. Jiwo, beristirahatlah, kami sudah melakukan yang terbaik untuk mengembalikan kesehatanmu. Jadi aku harap ku akan segera kembali seperti sedia kala. Iya, terima kasih banyak untuk kalian semua. Tak lama berselang, Paman Inyo menatap ke arah sesuatu, dan ia pun cukup sulit menahan diri mengingat peliharaan kucing milik Seo Jiwo tampak semakin lucu dan sedikit menggemaskan. Sial, apa-apaan dengan tatapannya kali ini? Seo Jiwo, aku ingin sedikit menanyakan sesuatu. Apa kau pernah mendengar seorang Awaken yang bernama Kaiden? Mendengar pertanyaan tersebut, mereka bertiga kini mulai merasa gelisah. Bagaimana bisa Jiong Nuna mulai menyebutkan nama dari seorang Awaken yang begitu berbahaya? Sial. Mungkinkah seperti energiku di tubuh Jiwo telah terungkap? Aku tak menduga sih bila gadis ini mampu menganalisisnya. Nama mengenai itu aku sama sekali tak pernah mendengarnya sih. Memang siapa itu Kaiden? Baiklah, lalu apa kau benar-benar tak tahu siapa itu Kaiden?
Iya, nama itu mungkin begitu terasa asing sih di telingaku. Hingga tak lama dari situ, tatapan Nunakin yang mengarah semakin tajam membuat Xiao Jiwo semakin merasa gugup menghadapinya. Jadi seperti itu ya. Tapi bolehkah aku mengetahui sesuatu? Apa itu? Sial, apa dia benar-benar mulai curiga bila aku ini adalah Gaiden? Baiklah, hal yang ingin kutanyakan, siapa nama dari kucingmu itu? Bila kucing itu, dia bernama Kak. Aduh sial, kenapa aku terlalu gugup dan malah hampir menyebutkan namanya? Kak, siapa Kak? Namanya Kampret. Dan akhirnya sebuah nama baru kini mulai Jiwo berikan juga, membuat ruangan tersebut kini berair hening seketika. Ya, membuat si Kampret cukup merasa kesal gitu pastinya. Jadi nama kucing itu adalah Kampret ya. Nama yang cukup unik juga untuk sebuah peliharaan. Selain dia memiliki nama yang unik, dia juga selalu ada di sisimu, bukan? Ini cukup berbeda dengan kucing-kucing lainnya. Ketua, memang tak banyak kucing yang menurut sepertinya. Jadi apa sekarang masalahnya? Karena bagi para pecinta kucing, ini merupakan yang luar biasa. Dan akhirnya Paman Inyo kini mulai ngelantur ke sana kemari. Ia membuat situasi tersebut kembali cukup kondusif pastinya. Sementara itu, di sisi lain, Wu In tengah merasa gelisah mengingat dirinya kini berakhir dibebaskan dengan beberapa pertimbangan matang yang telah mereka lakukan. Dan ia pun tak diizinkan untuk bepergian jauh, masih dalam tahap pengawasan seperti apapun itu yang telah mereka tetapkan. Sebenarnya di balik kejadian tersebut, dokter Delain harus tetap ditahan mengingat konsekuensi melanggar aturan harus tetap ditegakkan sepenuhnya. Yang mana semua itu jelas membuat Wuin semakin tertekan mengingat dokter Delain merupakan satu-satunya orang yang selalu memberinya perhatian. Hingga akhirnya Wuin pun tiba di dalam kelas, cukup merasa terkejut dengan seluruh situasi janggal yang mulai ia temukan. Ini sudah memasuki jam ketiga, tapi ya kenapa Jiwo masih belum datang? Hei kau, hari ini apa kau melihat Jiwo? Xiao Jiwo, dia absen sudah beberapa hari. Kurasa itu hampir bersamaan dengan absensimu. Tapi ya dari yang kulihat, itu terjadi setelah beberapa kakak kelas datang untuk mencarinya. Dan akhirnya sepenggal informasi tersebut berakhir Wuin dapatkan juga. Di sisi lain, Jisoo masih saja merenungkan diri akibat adanya suatu kecerobohan yang telah ia lakukan. Sebenarnya dengan mengingatnya saja, Jisoo benar-benar merasa kecewa. Bagaimana bisa pertarungan tersebut malah berakhir seri ya, tak seperti seluruh prediksi yang telah ia yakini. Hingga tak lama berselang, beberapa teman kini mulai datang menjemputnya. Dan mereka pun cukup penasaran dengan raut wajah babak belur yang tengah Jisoo dapatkan. Yoi, ngomong-ngomong, karena kau telah menghilang dalam beberapa hari, anak-anak sekolah lain kini mulai kembali bertingkah. Jadi, sudahlah, aku sudah tak tertarik lagi dengan yang begituan. Jadi, aku akan pergi dulu ya. Dan akhirnya sikap aneh tersebut kini membuat mereka semakin menjadi bingung. Ia harus melanjutkan misi tanpa kehadiran Jisoo pastinya. Namun saat itu seseorang tiba-tiba saja datang memancarkan aura yang cukup mencekam, membuat situasi kembali tak menyenangkan, tak seperti seluruh rencana matang yang telah mereka harapkan. Ketua, apa maksudmu? Tapi apa Anda benar-benar yakin mengenai hal itu? Iya, gerakan terakhir yang Jiwo tunjukkan itu jelas mengandung aliran listrik kurasa. Lalu, bila Jiwo memiliki kekuatan listrik juga, bukankah itu berarti dia memiliki dua kekuatan Awaken? Sebenarnya, bila dipikirkan secara rinci, seseorang Awaken akan sulit menguasai tekniknya. Tapi saat itu, Xiao Jiwo sukses membalikkan situasi, berhasil memaksimalkan semua kekuatan Awaken yang mungkin tengah ia kuasai. Iya, dari pengalaman
pengamatanku, aku tak mungkin salah dalam menganalisisnya. Ini tak bisa dipercaya. Tapi bagaimana mungkin? Jika memang seperti itu, jangan-jangan ketua, sebaiknya aku harus pergi sekarang dan akan kulaporkan lagi setelah aku kembali. Sementara itu, di sisi lain, Seo Jiwo tengah merasa gugup dengan adanya sebuah pembicaraan ngawur yang telah ia lakukan. Seo Jiwo, nama macam apa itu? Lalu, apa kau bisa menjelaskannya, ha? Mengenai itu, mungkin aku terlalu gugup, Tuan. Jadi, aku tak bisa memikirkan nama lain dengan awalan K. Baiklah. Dari nama itu, apa kau mengerti makna yang ada di baliknya? Makna? Iya, aku juga tak tahu artinya sih. Kurasa aku hanya asal menyebut sesaat lalu. Hoi, ayolah. Jadi kau memberikanku nama tanpa mengerti apapun maknanya. Dan akhirnya Seo Jiwo kini bergegas meminta maaf bila nama yang ia berikan tak sesuai dengan keinginan apapun yang mungkin Kaiden harapkan. Kampret ya. Nama macam apa itu sebenarnya? Kemudian menurut Kaiden, sebenarnya di balik pertanyaan mengenai nama dirinya, Jeong Nuna mungkin mengamati serangan Jiwo bila terdapat seperti kekuatan listrik di dalamnya. Maka semua itu cukup memberi sedikit penegasan bila kekuatan yang mungkin Jeong punya jauh lebih kuat dari suatu analisis ringan yang telah Kaiden lakukan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa aku malah asik menjilati tanganku sendiri? Sial, tubuhku ini mulai terbiasa tanpa ku sadari. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja seseorang mendekat dengan begitu cepat, membuat Kaiden begitu merasa waspada dengan kekuatan aneh yang terasa begitu nyata. Hoi, Jiwo, berhati-hatilah. Orang ini menuju kemari menggunakan kekuatan awaken miliknya. Hingga di suatu titik, Paman Inyo ternyata kembali mengejutkan mereka berdua, dan Jiwo pun bergegas memastikan mengenai suatu tujuan lain yang mungkin tengah ia simpan. Seo Jiwo, aku akan melakukan sesuatu, jadi aku minta maaf bila mungkin ini sedikit mengganggumu. Yang mana di saat itu juga perasaan gugup maupun gelisah kini mulai menyelimuti mereka, dengan Paman Inyo mulai menyembunyikan tangan di balik sebuah baju yang tengah ia kenakan. Dan akhirnya oleh-oleh untuk si kampret berangsur Paman keluarkan juga, membuat mereka berdua begitu merasa terkejut mengamatinya. Paman, bukankah itu makanan dan juga mainan kucing? Iya, ini adalah hadiahku untuk si kampret imut. Jadi aku harap dia akan cukup senang dan menyukainya. Hoi, kampret ya. Apa-apaan dengan nama bodoh itu? Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana Paman Inyo mulai menunjukkan raut wajah ceria, membuat Kaiden begitu merasa terpaku menatapnya. Baiklah, karena hadiahku sudah kuberikan, aku akan segera menemui kalian usai membahas sesuatu yang penting bersama ketua. Jadi sampai jumpa lagi, Jiwo. Dan untuk si kampret, semoga kau menyukai hadiah aku tinggalkan ya. Sial, nyala saja kau sekarang juga. Hingga akhirnya Paman Inyo melaporkan seluruh pengamatannya, dan ia pun tak lupa bercerita bila si kucing kampret telah ia beri hadiah sebelumnya. Ya, semua laporan hari ini benar-benar membuat ketua semakin bingung pastinya. Sial, aku tak menduga sih anak itu mampu melukaiku hingga seperti ini. Sebenarnya di balik sikap acuh yang telah ia tunjukkan, Jisoo cukup merasa menyesal. Bagaimana mungkin teman-teman yang selalu bersamanya langsung ia tinggalkan dengan begitu saja. Dan Jisoo pun bergegas untuk kembali bila kesalahpahaman yang telah terjadi mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang terus-menerus menghampiri. Wah, akhirnya kita akan terhibur juga. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan kau masuk sekolah lagi, ha? Ya, sial, kau membuat kami menunggu cukup lama. Lalu apa kau mulai merindukan kami sekarang? Ingatlah, mood kami sedang terguncang. Jadi bersiaplah kau dari sekarang. Namun saat itu sebuah sikutan tajam tiba-tiba mendarat di bagian muka. Ya, satu serangan tersebut sukses membuat dirinya tumbang pastinya. Hoi, dengarlah pertanyaanku.
apa yang kalian lakukan kepada Seo Jiwo? Ah, dasar bada jadi ngadan. Apa kau pikir kami akan langsung menurut? Ingatlah, aku takkan kalah semudah itu. Tapi saat itu pukulan Wu In terasa begitu berat, membuat mereka berdua kini harus berakhir terkapar seketika. Maka di saat itu juga salah satu dari mereka bergegas untuk menjelaskan bila seseorang bernama Jisoo memilih untuk menghancurkan Jiwo di beberapa waktu silam. Baiklah, lalu apa yang kau katakan itu memang benar? Iya, mungkin terakhir kali kami melihatnya dia dibawa ke suatu tempat yang tak kami ketahui. Mendengar pernyataan tersebut, Wu In kini jelas semakin resah. Bagaimana bisa seorang anak polos seperti Seo Jiwo harus mendapatkan pembulian dengan dirinya terus menahan diri mengikuti seluruh permainan apapun yang selalu mereka beri. Ya, dirinya ini langsung diajar Wu In juga, mengingat Seo Jiwo merupakan satu-satunya teman yang telah ia punya. Apa dia sengaja mengalah? Orang biasa seperti mereka tak mungkin mampu menjatuhkan seorang Awaken. Tapi bagaimana bila saat itu Profesor berakhir membuat Jiwo terluka? Hingga akhirnya seseorang tiba-tiba saja datang, sedikit memberikan sambutan. Mengingat di saat serupa teman-teman Jisoo kini telah berakhir pingsan dibuatnya, membuat situasi jauh dari kata kondusif, tak seperti seluruh rencana apapun yang telah ia siapkan. Wah, Pak-Pak ini, kau anak yang waktu itu bukan? Lalu apa kau yang mengajar mereka semua? Sudahlah. Tapi ngomong-ngomong, mungkinkah kau orang yang bernama Jisoo? Ayolah, jawab dulu pertanyaanku, dasar brengskai. Ya, aku akan menjawab semua pertanyaanmu jika kau adalah Jisoo. Kurasa kau benar-benar anak yang lucu ya. Bahkan semua situasi ini semakin mengacaukan pikiranku sekarang. Oi, dengarlah, akulah Jisoo yang kau cari. Lalu mana jawaban yang akan kau berikan ya? Mendapati sebuah jawaban yang mungkin tengah ia cari, Wu In pun tak mengucapkan sepatah kata, dan ia pun memilih untuk bergegas maju, memberikan suatu pelajaran lain yang mungkin tengah diperlukan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Elegy di part keempat. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.